Tukang bersih-bersih dari pasar, enyah dari kehidupan anakku. Di tengah sebuah aula mewah tempat ratusan tamu berkumpul, seorang wanita berseragam kerja lusuh diseret ke hadapan semua orang. Ibu mertuanya menumpahkan sember air pel yang kotor ke kepalanya. Cairan dingin dan bau itu mengalir di rambutnya, dan setelah itu, garam kasar ditaburkan di atasnya. Saat dia menggigil, basah kuyup, suaminya mendekat sambil merangkul pinggang seorang wanita muda yang glamor. Dia melemparkan surat cerai ke wajah istrinya yang basah. 10 tahun telah ia abdikan untuk suaminya. Bangun jam 4 pagi untuk membersihkan toilet di kantor suaminya, menahan hinaan dari ibu mertua. Tapi tak ada yang tahu, siapa wanita ini sebenarnya. Kisah tentang apa yang terjadi pada mereka setengah bulan kemudian, dimulai sekarang. Halo dan terima kasih sudah kembali lagi di kanal Rasa Waktu. Sebelum kita mulai, mohon subscribe dan berikan like. Ini adalah sebuah penthouse di gedung pencakar langit di jantung kawasan SCBD Jakarta, yang menembus angkasa. Di VIP lounge-nya, sebuah pesta untuk merayakan IPO sebuah perusahaan rintisan, startup, sedang berlangsung meriah. Ratusan tamu mengangkat gelas sampanye mereka, sementara tawa dan ucapan selamat tak henti-hentinya terdengar di bawah cahaya lampu kristal yang mewah. Ini adalah panggung kesuksesan yang akan membuat iri siapapun, sebuah malam kemenangan yang benar-benar gemilang. Namun, pada saat itu juga, suasana pesta membeku. Di antara para tamu bergaun dan berjas mewah, seorang wanita berseragam kerja petugas kebersihan yang lusuh diseret dengan paksa. Wanita ini bernama Anjani. Dia tidak lain adalah istri dari tokoh utama malam ini, CEO sukses dari startup tersebut. Rambut Anjani acak-acakan, dan di lututnya ada noda hitam bekas membersihkan lantai. Ratusan pasang mata serempak tertuju padanya. Seseorang mendengus, yang lain mulai berbisik-bisik secara terbuka. Anjani tidak bisa mengangkat kepalanya. Jantungnya berdebar kencang, dan telinganya berdengung. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan mengapa dia diseret ke sini. Pada saat itu, suara melengking dari panggung menggema di seluruh ruangan. Tukang bersih-bersih dari pasar, enyah dari kehidupan anakku. Itu adalah ibu mertuanya. Dengan pakaian dan perhiasan mahal, dia menatap Anjani dari atas ke bawah, dengan gigi terkatup. Wajahnya penuh dengan penghinaan dan kebencian. Napas Anjani tercekat. Tatapan ibu mertuanya seolah-olah dia sedang melihat serangga. Itu bukan tatapan yang diberikan kepada menantu yang telah tinggal bersamanya selama 10 tahun. Di tangan ibu mertuanya ada sember air hitam. Siapapun akan tahu itu adalah air kotor bekas membilas kain pel. Anjani secara naluriah mundur, tetapi sudah terlambat. Ibu mertuanya mengayunkan ember itu, dan cairan menjijikkan itu tumpah ke kepala Anjani. Air dingin dan kotor mengalir di rambutnya, membasahi wajah, leher, dan meresap ke dalam seragam kerjanya. Anjani tidak bisa bernapas. Bau busuk yang menyengat menyelimuti seluruh tubuhnya, dan tawa para tamu seolah merobek gendang telinganya. Seseorang mengeluarkan ponsel dan mulai merekam video. Kaki Anjani gemetar. Tapi kekejaman ibu mertuanya tidak berhenti di situ. Dia mengeluarkan sekantong garam kasar dari sakunya dan menaburkannya di kepala Anjani yang basah. Butiran garam masuk ke matanya, dan rasa sakit yang membakar menyebar ke seluruh wajahnya. Untuk pertama kalinya, Anjani ingin menangis sejadi-jadinya, tetapi dia mengatupkan giginya. Dia tidak ingin menangis di depan orang-orang ini. Pada saat itu juga, tepuk tangan terdengar dari kerumunan tamu. Ketika Anjani mengangkat kepalanya, jantungnya seakan berhenti berdetak. Suaminya berjalan ke arahnya. Tapi dia tidak sendirian. Di lengannya ada seorang wanita muda yang glamor. Lipstik merah menyala, gaun merah ketat, dan senyum kemenangan yang ditujukan kepada Anjani. Anjani langsung mengenalinya. Dia adalah sekretaris di perusahaan suaminya. Suaminya berhenti di depan Anjani. Dia menatap istrinya, yang basah kuyup dalam posisi menyedihkan, dan tersenyum dingin. Di matanya tidak ada setetes pun penyesalan atau simpati. Itu bukan tatapan seorang pria yang telah hidup bersama istrinya selama 10 tahun. Itu adalah tatapan yang diberikan pada sampah di trotoar. Suaminya mengeluarkan sesuatu dari saku dalam jasnya. Itu adalah sebuah map berisi dokumen. Anjani menatap kertas-kertas itu dengan gemetar. Kata-kata yang tertulis di bagian atas menarik perhatiannya. Perjanjian perceraian. Saat itu, pikiran Anjani menjadi kosong.
Suaminya tanpa ampun melemparkan dokumen-dokumen itu ke wajahnya yang basah. Kertas-kertas itu mengenai pipinya dan berserakan di lantai. Anjani jatuh berlutut. Dia menutupi wajahnya dengan tangan, tetapi air mata panas mengalir di antara jari-jarinya. Sulit membedakan mana air kotor dan mana air mata. Di depan ratusan tamu, Anjani dihancurkan. Tawa, bisikan, dan suara jepretan kamera mengelilinginya. Ibu mertuanya menyilangkan tangan di dada dengan puas, sementara suaminya merangkul bahu kekasihnya, berbalik seolah-olah Anjani tidak pernah ada. Air kotor menetes di atas dokumen cerai yang berserakan di lantai. Dengan tangan gemetar, Anjani memungutnya. Di atas kertas yang ternoda, dia melihat namanya, dan di sebelahnya sudah ada tanda tangan rapi suaminya. Ini bukan perjanjian. Ini adalah ultimatum. Hukuman mati sepihak. Anjani perlahan mengangkat kepalanya, menatap melalui rambutnya yang basah. Dia melihat punggung suaminya yang menjauh, dan di sampingnya wajah kekasihnya yang tertawa. Ibu mertuanya masih mengangkat gelas sampainya dengan senyum kemenangan. Pada saat itu tatapan Anjani berubah, sesuatu yang dingin berkilau di matanya yang sembab. Di balik penghinaan dan keputusasaan, muncul perasaan yang sama sekali berbeda. Tapi yang menarik adalah, tidak ada seorang pun di ruangan ini yang tahu siapa sebenarnya wanita yang berlutut di lantai ini. Dan bahwa malam yang kejam ini akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Malam itu Anjani tidak pulang. Dan dia memang tidak bisa pulang. Dengan seragam kerja basah yang sama, dia berdiri di sebuah jembatan yang menghadap ke Sungai Jakarta. Angin malam yang dingin mengacak-acak rambutnya yang basah, dan bau asin masih tercium di hidungnya. Di bawah, sungai mengalirkan air gelapnya tanpa suara. Anjani, dengan tangan di pagar jembatan, menatap air untuk waktu yang lama. Di kepalanya, peristiwa di pesta itu terus berputar. Tatapan menghina ibu mertuanya. Saat air kotor mengguyur kepalanya, wajah tersenyum suaminya yang merangkul kekasihnya, surat cerai yang dilemparkan ke wajahnya. Semua adegan itu muncul kembali dengan jelas di benaknya, dan dadanya terasa seperti ditusuk pisau. 10 tahun. Dia telah memberikan 10 tahun hidupnya. Bangun jam 4 pagi, menggosok toilet di kantor suaminya dengan tangan kosong, diam-diam menanggung kekasaran ibu mertuanya yang memanggilnya kampungan, dan membuang muka, bersabar ketika suaminya pergi dari rumah bahkan tanpa melirik sarapan yang telah disiapkannya. Anjani tidak pernah mengeluh sekalipun. Ada alasan untuk semua pengorbanan ini. Anjani mencengkeram pagar jembatan dengan erat dan tersenyum pahit. Ya, semua ini adalah pilihannya sendiri. Tidak ada yang memaksanya. Anjani ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri, apakah ada di dunia ini seorang pria yang bisa mencintainya bukan karena uangnya, tetapi karena jiwanya, bukan karena statusnya, tetapi karena karakternya. Karena itu, dia menyembunyikan segalanya, dan muncul di hadapan pria itu dalam wujud yang paling menyedihkan. Tetapi hasilnya sangat mengerikan. Ujian kemanusiaan selama 10 tahun yang kejam. Hasilnya yang menyedihkan diumumkan malam ini. Gagal. Tidak, kata gagal terlalu ringan. Ini adalah sifat buas yang tak terselubung dari mereka yang menolak menjadi manusia. Anjani perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langit malam. Cahaya bulan menembus awan, menyinari wajahnya, dan air mata baru mengalir di pipinya yang sudah kering. Tapi kali ini, itu adalah air mata yang berbeda. Bukan karena kesedihan, dan bukan karena kemarahan. Itu adalah sisa-sisa tetes belas kasihan terakhir yang mendingin di jiwanya. Pada saat itu, senyum tipis muncul di bibir Anjani. Senyum yang menakutkan, mengerikan. Baiklah, waktunya untuk mengakhiri ini, bisiknya pada diri sendiri. Tidak ada lagi alasan untuk menunggu. Harapan terakhir yang dia pelihara selama 10 tahun, keyakinan kecil bahwa mungkin suaminya juga tulus, hancur berkeping-keping malam ini, hanya ada satu hal yang tersisa. Tatapan Anjani menjadi dingin dan tak bergerak. Seperti permukaan danau yang membeku dalam, tenang, dan menakutkan. Dia bukan lagi gadis naif 10 tahun yang lalu. Malam ini, di jembatan ini, wanita itu telah mati. Dan makhluk yang sama sekali berbeda telah bangkit. Anjani mengeluarkan ponsel dari sakunya. Di layar ada puluhan panggilan tak terjawab. Tidak satu pun dari suami atau ibu mertuanya. Mereka bahkan tidak meneleponnya.
Nama-nama di layar adalah milik orang-orang dari dunia yang sama sekali berbeda. Anjani memilih salah satu nomor dan menelepon. Belum sampai 2 dering, panggilan itu dijawab. Dari seberang terdengar suara yang gugup dan hormat. Anjani hanya mengucapkan 2 kata, mulai operasi. Hanya itu. Tetapi pada saat itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu betapa beratnya makna 2 kata singkat itu. Suara di seberang menjawab dengan gemetar, dan Anjani menutup telepon. Dia menatap sungai lagi. Kali ini, tatapannya berbeda. Itu adalah tatapan seorang algojo. Teman-teman, kisah yang akan saya ceritakan ini adalah kisah tentang balas dendam yang sempurna. Tentang bagaimana hanya dalam setengah bulan, perusahaan suaminya yang sombong itu hancur, meninggalkannya dengan utang miliaran rupiah. Tentang bagaimana ibu mertuanya, yang malam ini dengan senyum kemenangan menyiramnya dengan air kotor, akan berpegangan pada sepatu usang Anjani, meneteskan air mata darah, dan memohon ampun. Tentang bagaimana mereka, setelah mencapai puncak tertinggi, akan jatuh ke selokan paling kotor. Saya akan memulai catatan kejatuhan sempurna mereka ini. Tapi sebelumnya, saya harus menunjukkan sesuatu kepada Anda. Mengapa Anjani selama 10 tahun berpura-pura menjadi petugas kebersihan dan menanggung penghinaan yang mengerikan ini? Dan siapa dia sebenarnya? Hanya dengan mengetahui ini, Anda akan dapat memahami betapa cerdik dan sempurnanya balas dendamnya. Anjani melepaskan tangannya dari pagar. Perlahan berbalik, dia berjalan menjauh di atas jembatan. Meskipun mengenakan seragam kerja yang basah, siluetnya memancarkan keagungan yang aneh. Seperti seorang jenderal yang akan berperang. Setelah mengikuti punggung Anjani yang menghilang dalam kegelapan, kita akan kembali sedikit ke masa lalu. 10 tahun yang lalu, ke awal dari semua tragedi ini, siapakah Anjani dan mengapa dia membuat pilihan seperti itu? Mari kita kembali ke 10 tahun yang lalu. Saatnya membuka pintu rahasia mengapa Anjani secara sukarela menjadi petugas kebersihan dan menanggung penghinaan kejam ini. 10 tahun yang lalu, di sebuah kamar suite mewah di salah satu hotel megah di pusat Jakarta. Di luar jendela panorama, lampu-lampu kota malam berkilauan seperti taburan permata. Anjani yang berusia 28 tahun berdiri di dekat jendela dan memandangi lampu-lampu itu. Di tangannya ada segelas anggur, dan di jarinya berkilau sebuah cincin berlian yang mempesona. Anjani saat itu adalah orang yang sama sekali berbeda. Penampilan mewah, yang dipertegas oleh pakaian bermerek, langkah yang percaya diri, dan yang terpenting, tatapan yang berbeda. Tatapan seseorang yang memandang dunia dari atas, penuh keyakinan diri. Jika dia menginginkan sesuatu, dia akan mendapatkannya. Satu katanya bisa menggerakkan puluhan orang. Orang-orang menundukkan kepala di hadapannya, dan tidak ada yang berani menatap matanya secara langsung. Tapi Anjani tidak bahagia. Tidak. Dia sudah lama lupa apa itu kebahagiaan. Di sekelilingnya selalu ada banyak orang, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang tulus. Anjani, sambil menatap jendela, tersenyum pahit. Di gelas anggurnya terpantul lampu-lampu kota malam. Baru sebulan yang lalu dia dikhianati lagi. Pria yang telah dipacarinya selama 3 tahun. Dia bahkan telah melamarnya, dan persiapan pernikahan sedang berjalan lancar. Tapi suatu hari, dia tidak sengaja mendengar percakapan teleponnya. Begitu kita berhasil menguasai kekayaannya, hidup kita akan terjamin. Sabar sedikit lagi. Seperti belati yang menusuk jantung Anjani. 3 tahun kata-kata manis, lamaran yang penuh air mata semuanya hanyalah sandiwara. Sejak awal itu adalah pendekatan yang penuh perhitungan. Tapi ini bukan yang pertama kalinya. Cinta pertamanya pada usia 22 tahun melakukan hal yang sama, dan pria yang dipacarinya pada usia 25 tahun juga. Orang-orang yang dianggapnya teman ternyata adalah lintah yang mendekatinya demi keuntungan, dan mitra bisnis satu persatu menusuknya dari belakang. Setiap kali Anjani mempercayai orang, dia dikhianati. Setiap kali dia membuka hatinya, dia ditusuk dengan pisau. Pada suatu titik, Anjani mulai takut pada orang. Ketika seseorang mendekat, hal pertama yang dia lakukan adalah curiga. Apakah dia juga ingin memanfaatkanku? Perhitungan apa yang tersembunyi di balik senyum ini? Menderita ketidakpercayaan yang ekstrem pada orang, dia semakin menutup diri dari dunia. Dan pada suatu malam seperti itu, Anjani minum anggur sendirian di kamarnya dan tiba-tiba melihat bayangannya di cermin. Penampilan mewah, pakaian bermerek,
tetapi di bawah matanya ada lingkaran hitam, dan sudut bibirnya sudah lama terkulai. Belum mencapai usia 30, dia sudah kelelahan. Bagaimana jika aku menjadi bukan diriku, tetapi orang lain? Bisik Anjani. Jika aku adalah seorang wanita yang tidak punya apa-apa? Tidak. Bahkan lebih dari itu wanita yang paling menyedihkan dan tidak menarik? Akankah ada di dunia ini seorang pria yang akan benar-benar mencintaiku? Akankah ada satu orang pun yang akan mendekatiku setelah melihat jati diriku yang sebenarnya, bukan apa yang kumiliki? Pada saat itu, sebuah ide melintas di benak Anjani seperti kilat. Berisiko, nekat, tetapi cara yang pasti. Anjani meletakkan gelasnya dan tersenyum perlahan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, itu adalah senyum yang tulus. Ya, putusnya. Mari kita lakukan sebuah tes. Anjani memutuskan untuk menyembunyikan semua yang dimilikinya. Benar-benar menghapus kehidupan lamanya, dan muncul di dunia dalam wujud yang paling menyedihkan. Seorang yatim piatu, tanpa pendidikan, tanpa uang sepeser pun, seorang petugas kebersihan parubaya yang tidak menarik di sebuah gedung perkantoran. Itulah citra baru yang dipilih Anjani. Jika ada seorang pria yang dengan tulus mencintaiku bahkan dalam keadaan seperti ini, dialah orangnya. Anjani mempersiapkan segalanya dengan cermat. Dia benar-benar menghapus jejaknya di dunia. Posisinya diambil alih oleh orang-orang kepercayaannya, dan nama Anjani menghilang dari mana-mana. Mengenakan seragam kerja tua, dia melamar pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sebuah gedung perkantoran. Di sanalah dia bertemu dengannya. Pria yang kemudian menjadi suaminya. Saat itu, dia adalah seorang pemuda ambisius yang mengelola sebuah startup kecil. Penampilan menarik, pandai berbicara, dan yang terpenting, dia baik kepada Anjani. Dia adalah orang pertama yang menawarinya, seorang petugas kebersihan, kopi, dan di malam hari, ketika dia lembur, dia selalu menyapanya dengan ramah. Hati Anjani mulai sedikit mencair. Mungkin pria ini berbeda? Dia begitu baik padaku? Padahal dia tahu aku hanya seorang petugas kebersihan tanpa uang sepeser pun. Mungkinkah dia orang yang kucari? Akhirnya, Anjani menikah dengannya. Dalam status yang sama, sebagai petugas kebersihan. Ibu mertuanya sejak awal tidak menyukainya, tetapi Anjani berpikir itu bukan masalah. Dia percaya bahwa seiring waktu ketulusannya akan dihargai, bahwa jika dia bekerja keras dan mengabdi pada keluarga, suatu hari dia akan diterima. Itu terjadi 10 tahun yang lalu. Dan Anda sudah melihat betapa kejamnya keyakinan naif itu dikhianati. Tapi mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa Anjani bertahan selama 10 tahun? Dia bisa saja menghentikan tes ini kapan saja, dan pergi. Mengapa dia menanggung penghinaan yang mengerikan ini sampai akhir? Dan apakah suaminya sejak awal sudah berbohong? Untuk menemukan jawabannya, kita perlu melihat kehidupan sehari-hari mereka setelah pernikahan. Setelah menikah, hari Anjani dimulai pukul 4 pagi. Jauh sebelum fajar, saat seluruh dunia masih terlelap. Anjani diam-diam bangkit dari tempat tidur dan berganti pakaian, mengenakan seragam kerja tua yang longgar. Dia bahkan bernapas lebih pelan, agar tidak membangunkan suaminya yang mendengkur di sebelahnya. Pergi ke dapur, hal pertama yang dilakukan Anjani adalah menyiapkan sarapan untuk suaminya. Bubur ayam yang baru dimasak, gorengan, roti panggang. Agar suaminya yang sibuk bisa makan sarapan hangat saat bangun, Anjani setiap pagi menyiapkan meja dengan penuh kasih. Kemudian dia menutup makanan dengan plastik dan diam-diam meninggalkan rumah. Udara sebelum fajar terasa dingin. Meskipun sudah bulan Maret, ujung jarinya membeku. Anjani mengenakan sarung tangan karet kasar dan, sambil mendorong troli peralatan, menuju gedung tempat kantor suaminya berada. Gedung perkantoran dengan lampu-lampu yang padam. Siluet Anjani, berjalan sendirian di koridor kosong, tampak sepi. Area kerja Anjani adalah toilet di lantai tempat perusahaan suaminya berada. Dia berlutut di depan kloset. Dengan sikat di tangan bersarung karet, dia menggosok setiap sudut dengan teliti. Noda kuning hilang, dan bau bahan kimia yang tajam menusuk hidung. Tapi Anjani bahkan tidak mengernyit. Dia diam-diam dan teliti melakukan pekerjaannya. Selama lebih dari 2 jam dia membersihkan lantai toilet, mengelap cermin,
dan mengosongkan tempat sampah. Pada akhir pekerjaannya, keringat membasahi punggungnya, dan lututnya terasa pegal. Tapi Anjani, melihat wastafel yang berkilauan di cermin, tersenyum tipis. Pikiran bahwa suaminya akan datang bekerja dan menggunakan toilet bersih ini memberinya rasa puas. Seperti itulah kehidupan sehari-hari Anjani. Bangun jam 4 pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan toilet di kantor suaminya, kemudian pergi ke gedung lain untuk membersihkan koridor dan tangga, dan baru kembali ke rumah menjelang malam. Kehidupan yang berat dan sederhana. Tidak sebanding dengan masa lalunya yang mewah. Hari itu, Anjani, bermandikan keringat, kembali ke rumah. Begitu dia membuka pintu depan, bau daging panggang yang menggugah selera menyambutnya. Memasuki ruang tamu, dia melihat ibu mertuanya duduk di meja sedang memanggang steak wagyu. Daging merah yang mendesis di wajan, dan di sebelahnya sebotol anggur mahal. Semua ini dibeli Anjani beberapa hari yang lalu dengan gajinya. Ibu mertuanya mengambil sepotong daging dengan garpu dan memasukkannya ke mulut. Sambil mengunyah perlahan dan memejamkan mata, dia menunjukkan ekspresi puas. Tapi begitu dia melihat Anjani, wajahnya langsung menjadi dingin. "Bau bahan kimia murahan dari mana ini?" kata ibu mertuanya, mengerutkan hidung. Ekspresinya seolah-olah dia melihat kecoak. Anjani tanpa sadar mengendus pakaiannya. Baunya campuran deterjen dan keringat. Tentu saja, setelah seharian membersihkan, kalau masuk, mandi dulu. Bikin selera makan hilang saja, hardik ibu mertuanya, dan kembali fokus pada dagingnya. Dia bahkan tidak menawarkan sepotong pun kepada Anjani. Meskipun daging itu dibeli dengan uang hasil keringat Anjani, bagi ibu mertuanya, menantunya hanyalah seorang petugas kebersihan yang bau. Anjani, alih-alih menjawab, diam-diam pergi ke kamar mandi. Berdiri di bawah pancuran air panas, dia membersihkan lelahnya hari itu. Dia melihat bayangannya di cermin. Tangan yang kasar, kuku yang pecah-pecah, dan mata yang lelah. Dia telah banyak berubah dibandingkan dengan dirinya 10 tahun yang lalu. Tapi tidak apa-apa, ulang Anjani dalam hati, ini kan sebuah tes. Menyerah masih terlalu dini. Dia menghibur dirinya bahwa ibu mertuanya bersikap seperti itu karena tidak tahu asal-usulnya, dan suaminya dia pasti berbeda. Tapi kenyataan berbeda dari harapan Anjani. Keesokan paginya, Anjani, seperti biasa, bangun subuh dan menyiapkan sarapan dengan penuh kasih. Bubur ayam hangat, teh yang baru diseduh, roti panggang favorit suaminya. Dan dia menunggu suaminya bangun. Sekitar 1 jam berlalu. Suaminya keluar dari kamar tidur. Tapi tatapannya hanya sekilas melewati meja yang sudah tertata. Dia berjalan ke cermin, merapikan rambutnya, mengambil parfum mahal dari laci, dan menyemprotkannya ke leher dan pergelangan tangannya. Aroma manis dan mahal memenuhi ruang tamu. "Sayang, makan dulu sebelum pergi," kata Anjani dengan hati-hati. Suaminya, sambil melirik jam, bergumam, "Tidak ada waktu. Hari ini ada pertemuan penting." Dengan kata-kata itu, dia membuka pintu depan dan pergi. Dia bahkan tidak melihat sarapan itu. Anjani berdiri lama, menatap bubur yang masih mengepul. Lapisan lemak perlahan membeku di permukaannya. Hal seperti ini terjadi lebih dari sekali. Suaminya hampir tidak pernah memakan sarapan yang disiapkan Anjani. Sebaliknya, dia pulang larut malam. Membuka pintu, terhuyung-huyung dengan bau alkohol. Ketika Anjani bertanya, di mana dia, jawabannya selalu sama. Pertemuan bisnis, biaya representasi. Dalam bisnis, ini hal biasa. Setelah mengatakan itu, suaminya jatuh ke tempat tidur dan tertidur. Anjani mencium aroma parfum wanita yang asing bercampur dengan parfum mahal di jasnya. Dia mengerti bahwa itu adalah aroma dari klub atau restoran mewah. Sementara itu, ibu mertuanya mengambil sebagian besar gaji Anjani dengan dalih biaya hidup. Tapi uang itu sebagian besar dihabiskan untuk tas bermerek, makanan mewah, dan berbelanja di Plaza Indonesia. Anjani hanya mendapatkan tatapan dingin dan omelan. "Memangnya kamu siapa, tukang bersih-bersih?" adalah ungkapan favorit ibu mertuanya. Apapun yang dikatakan Anjani, apapun yang dilakukannya, dia hanya menerima penghinaan. Tapi Anjani bertahan. Sambil mengatupkan gigi, dia bertahan lagi dan lagi. Belum waktunya. Tesnya belum selesai, katanya pada diri sendiri setiap malam. Mungkin suaminya sedang kesulitan dalam bisnis, dan ketika dia berhasil,
semuanya akan berubah. Ketulusannya akhirnya akan dihargai. Dia hanya perlu bersabar sedikit lagi, menunggu sedikit lagi, dan dia akan bahagia. Anjani menipu dirinya sendiri, menjalani hari demi hari. Tapi hari ketika keyakinan itu benar-benar runtuh sudah dekat, dan semuanya dimulai dengan panggilan telepon dari suaminya. Malam itu, telepon Anjani berdering. Saat itu pukul 2 pagi. Nama suaminya muncul di layar. Apa yang terjadi selarut ini? Pikir Anjani cemas dan menjawab panggilan itu. Dari seberang terdengar suara suaminya yang menangis. Itu bukan nada suaranya yang percaya diri dan sombong seperti biasa. Seolah-olah dunianya runtuh, dia berkata dengan suara gemetar. Sayang, aku di jembatan sekarang, aku tidak tahan lagi. Jantung Anjani serasa jatuh. Telepon di tangannya gemetar. Di jembatan. Apa maksudnya? Apa yang kamu katakan? Kamu di mana? Di mana persisnya? Tanyanya putus asa. Jawaban suaminya tenggelam dalam isak tangis. Anjani, dengan pakaian seadanya, berlari keluar rumah. Dia menyetop taksi dan melaju ke arah sungai. Lampu-lampu malam Jakarta melesat di luar jendela, sementara pikiran-pikiran terburuk berkecamuk di kepala Anjani. Sesampainya di jembatan, Anjani melihat suaminya berdiri di dekat pagar. Jasnya kusut, dasinya longgar, dan di wajahnya ada bekas air mata. Napas Anjani tercekat. Selama 10 tahun menikah, ini pertama kalinya dia melihat suaminya menangis. Sayang, Anjani berlari dan memegang tangan suaminya. Dia menoleh dengan lesu. Di matanya ada keputusasaan. Setidaknya, begitulah kelihatannya bagi Anjani. Semuanya sudah berakhir. Semuanya, gumamnya tanpa daya. Dia menceritakan bahwa perusahaannya diambang kebangkrutan. Investasi yang diharapkannya batal di saat-saat terakhir, dia berutang pada rentenir, tetapi uang itu juga sudah habis. Para rentenir datang ke kantor, mengacau, dan besok perusahaan harus ditutup. Aku mencoba mengatasi semuanya sendirian, tidak memberitahumu apa-apa, tapi sekarang tidak ada jalan keluar. Suaminya menundukkan kepala. Bahunya terkulai, suaranya bergetar. Anjani menatapnya, merasa hatinya hancur. Dia mengalami kesulitan seperti itu, dan dia tidak tahu apa-apa. Aku bertahan hanya untukmu. Jika bukan karenamu, aku sudah lama melompat dari sini. Suaminya meremas tangan Anjani dengan erat. Telapak tangannya sedingin es. Pada saat itu, Anjani merasa dia akan menangis. Ah, jadi dia sebenarnya mencintaiku. Dia hanya tidak menunjukkan betapa berat bebannya, dan menanggung semuanya sendiri, pikirnya. Malam itu, Anjani dengan susah payah membujuk suaminya pulang. Dia ambruk di sofa ruang tamu dan tertidur, sementara Anjani duduk di sebelahnya sepanjang malam, tenggelam dalam pikirannya. Di luar, fajar mulai menyingsing. Di kepala Anjani, 2 suara bertarung. Satu berkata, ini adalah tes. Kamu harus menilainya dengan kepala dingin. Tapi yang lain berteriak. Bagaimana jika dia mati? Dia harus diselamatkan. Akhirnya, Anjani membuat keputusan. Persetan dengan tes, yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan pria ini. Anjani diam-diam bangkit dan masuk ke kamar tidur. Dia mengeluarkan ponsel yang sudah lama tidak digunakannya. Ponsel yang menghubungkannya dengan kehidupannya yang lain, yang tersembunyi dari dunia. Anjani menekan sebuah nomor. Belum sampai 2 dering, panggilan itu dijawab. Terdengar suara yang hormat dan jelas. Saya siap menerima perintah. Anjani memberikan perintah singkat. Siapkan perjanjian investasi atas nama Dana Ventura Swiss. Objek investasi perusahaan suaminya. Jumlahnya 50 miliar rupiah. Nama investor Anya Wijaya. Tentu saja, itu adalah salah satu nama Anjani. Salah satu alter ego rahasianya yang tidak diketahui siapapun. Uangnya harus masuk dalam 3 hari. Syarat dan ketentuan akan saya kirimkan terpisah, kata Anjani dan menutup telepon. Dari ruang tamu masih terdengar dengkuran suaminya. Anjani menatapnya yang terbaring di sofa. Dia mungkin tidak pernah menduga bahwa investor malaikat yang baru saja menyelamatkan perusahaannya adalah istri petugas kebersihannya sendiri, yang setiap pagi membersihkan toilet di kantornya. Anjani tersenyum pahit. 50 miliar rupiah, bukanlah uang yang besar baginya. Tapi ini bukan sekadar investasi. Ini adalah tes terakhir Anjani.
Dia ingin percaya bahwa uang ini akan menyelamatkan suaminya, dan setelah melewati krisis ini bersama, dia akan berubah. 3 hari kemudian, 50 miliar rupiah masuk ke rekening perusahaan suaminya. Suaminya bersorak, berteriak bahwa keajaiban telah terjadi. Dia sangat gembira karena dana Ventura Swiss yang tidak dikenal melihat potensinya, bahwa surga telah membantunya. Para rentenir mundur, perusahaan kembali bernapas. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suaminya bersikap lembut pada Anjani. "Terima kasih. Karena telah ada di sisiku di saat-saat sulit." Kata-kata itu menghangatkan hati Anjani. Dia merasa akhirnya melihat sisi sejatinya. Sepertinya tes kemanusiaan selama 10 tahun akan segera berakhir. Nah, sekarang semuanya akan baik-baik saja, pikir Anjani, sambil meremas tangan suaminya. Tetapi Anjani tidak tahu bahwa 50 miliar yang dia berikan sebagai penyelamat, di masa depan akan berubah menjadi jerat mematikan yang akan mencekiknya. Dan tangan yang mengencangkan jerat itu adalah tangannya sendiri. Krisis berlalu, dan suaminya memang berubah. Tapi tidak seperti yang diharapkan Anjani. Setelah menerima 50 miliar, dia menjadi orang yang sama sekali berbeda. Pria yang menangis di jembatan itu lenyap tanpa jejak, dan di tempatnya muncul monster yang penuh kesombongan. Perusahaan suaminya, dengan suntikan dana 50 miliar, mulai tumbuh pesat. Jumlah karyawan bertambah, kantor pindah ke tempat yang lebih luas. Di kartu nama suaminya sekarang tertera jabatan CEO, dan dari bibirnya tidak pernah lepas kata IPO. Dan mabuk oleh kesuksesan, dia benar-benar lepas kendali. Awal dari perubahan itu adalah dia. Sekretaris muda yang anggun, lulusan universitas ternama, yang dipekerjakan seiring dengan perluasan perusahaan. Seorang wanita dengan tatapan ambisius dan penampilan glamor yang menarik perhatian pria. Awalnya, Anjani mengira dia hanyalah seorang sekretaris. Tapi seiring waktu, keanehan mulai muncul. Suaminya mulai pulang semakin larut. Perjalanan dinas menjadi lebih sering, dan pada akhir pekan, dia semakin sering pergi dari rumah dengan alasan urusan mendesak. Dan dari jasnya mulai tercium aroma parfum manis yang belum pernah dia cium sebelumnya. Anjani mencoba untuk tidak memperhatikan. Tidak mungkin. Itu karena pekerjaan, dia menipu dirinya sendiri. Tapi kenyataan tidak membiarkannya menutup mata. Suatu malam, ketika Anjani pulang, tawa terdengar dari ruang tamu. Itu adalah suara ibu mertuanya. Dan satu lagi suara wanita yang tidak dikenal. Anjani dengan hati-hati memasuki ruang tamu. Dan membeku melihat pemandangan di depannya. Di sofa duduk ibu mertuanya. Di sebelahnya sekretaris dari perusahaan suaminya. Mereka mengobrol dengan santai, seolah-olah teman lama. Di atas meja bertumpuk tas belanja dari butik-butik mahal, dan di pergelangan tangan sekretaris itu berkilau jam tangan baru. "Oh, menantu kita sudah datang," kata ibu mertuanya dengan sinis saat melihat Anjani. Tapi tatapannya tetap dingin. Sebaliknya, di matanya yang ditujukan pada sekretaris itu, ada kehangatan. "Siska, wanita ini yang bersih-bersih di rumah kita. Jangan pedulikan dia." Begitulah cara ibu mertuanya memperkenalkannya pada sekretaris itu, yang bersih-bersih. Kata-kata seperti itu tidak diucapkan kepada menantu yang telah tinggal bersamanya selama 10 tahun. Sekretaris itu menatap Anjani dari ujung kepala hingga ujung kaki dan mendengus. Kemudian dia mulai memamerkan tas bermerek barunya kepada ibu mertuanya. Anjani berdiri diam, tidak bisa berkata-kata. Tatapannya jatuh pada struk belanja yang tergeletak di meja. Melihat jumlahnya, mata Anjani terbelalak. Puluhan juta rupiah. Dan kartu yang digunakan untuk membayar kartu VVIP atas nama Anjani, kartu yang sama yang diambil ibu mertuanya dengan dalih untuk keperluan rumah tangga. Dengan uang Anjani, dia membelikan barang-barang mahal untuk kekasih putranya. Dengan uang yang Anjani peroleh dari membersihkan toilet setiap pagi. Malam itu, Anjani tidak bisa tidur. Pikirannya kacau. Apakah ini benar-benar perselingkuhan? Dia belum yakin. Jadi keesokan harinya, Anjani pergi ke kantor suaminya. Saat makan siang, dia membawakannya bekal makan siang buatan sendiri. "Aku akan mempercayainya sekali lagi. Untuk terakhir kalinya," janjinya pada diri sendiri. Tiba di kantor, Anjani melewati resepsionis dan menuju ruang direktur. Mendekati pintu,
dia mendengar suara-suara aneh dari dalam. Tawa dan semacam suara ketukan. Merasa jantungnya berdebar kencang, Anjani dengan hati-hati membuka sedikit pintu itu. Dan pada saat itu, dunianya runtuh. Suaminya dan sekretaris itu sedang bermesraan di sofa di dalam ruangan. Blus sekretaris itu setengah terbuka, dan tangan suaminya merangkul pinggangnya. Mereka tertawa dan mengobrol, bahkan tidak menyadari Anjani membuka pintu. Kotak bekal jatuh dari tangan Anjani. Suara nyaring terdengar di seluruh ruangan. Baru saat itulah, suami dan sekretarisnya menoleh. Tapi, yang mengejutkan Anjani, wajah suaminya tidak menunjukkan rasa malu, melainkan kejengkelan. "Apa-apaan ini? Siapa yang mengizinkanmu masuk?" katanya, sambil bangkit dari sofa. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada pembenaran. Sebaliknya, dia marah pada Anjani karena masuk. "Sayang, apa yang kamu lakukan?" tanya Anjani dengan suara gemetar. Suaminya, sambil mengancingkan ke mejanya, mendengus. "Apa yang kulakukan? Memangnya urusanmu apa yang dilakukan direktur di ruangannya?" Nada bicara suaminya benar-benar berubah. Kelembutan langka yang terkadang dia tunjukkan tidak ada lagi. Yang ada hanyalah penghinaan murni. "Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Aku sudah begitu." Anjani tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, tenggorokannya tercekat. Saat itu suaminya mendekatinya dan dengan kasar mencengkeram lengannya. "Hei tukang bersih-bersih, siapa yang mengizinkanmu masuk ke ruang direktur?" teriaknya. Dan mendorong Anjani keluar ke koridor. Anjani kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Lututnya lecet, darah keluar dari telapak tangannya. "Jangan sampai aku melihatmu di sini lagi. Enyah kau dari hadapanku," bentaknya dan membanting pintu. Anjani ditinggalkan sendirian di koridor. Terbaring di lantai, dia tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama. Air mata mengalir dari matanya, seluruh tubuhnya gemetar. Jadi beginilah dia sebenarnya, akhirnya dia sadar. Air mata di jembatan, kata-kata terima kasih semuanya bohong. Bagi pria ini, dia sejak awal bukan siapa-siapa. Hanya seorang bodoh yang mudah dimanfaatkan, seorang petugas kebersihan yang menghasilkan uang. Terbaring di lantai koridor, Anjani menatap makan siangnya yang mendingin. Dia menyiapkannya dengan penuh kasih, bangun subuh. Sekarang, makanan itu berserakan di lantai dan terinjak-injak, sama seperti hatinya. Tapi bahkan pada saat itu, Anjani belum tahu apa pengkhianatan sejati dari pria ini. Dan bahwa kebenaran yang mengejutkan akan segera terungkap. Bahkan setelah menyaksikan perselingkuhan itu, Anjani tidak meninggalkan rumah. Atau lebih tepatnya, tidak bisa pergi. Terlalu sayang 10 tahun yang telah diberikannya, dan di lubuk hatinya, masih ada secercah harapan. Dia tidak bisa sepenuhnya membuang pikiran bahwa mungkin ini hanya salah paham. Tapi ibu mertuanya tidak membiarkan Anjani tenang. Sejak hari setelah Anjani memergoki suaminya dengan kekasihnya, serangannya menjadi lebih kejam. Dia memaksa Anjani melakukan semua pekerjaan kotor, seolah-olah Anjani telah melakukan kesalahan. Begitu pula malam itu, sudah lewat pukul 11. Ibu mertuanya memanggil Anjani. Gudang di villa sudah lama tidak dibersihkan. "Malam ini bersihkan semuanya di sana." Nada bicara ibu mertuanya memerintah. Gudang di villa itu adalah bangunan tua yang reyot di rumah orang tua ibu mertuanya di puncak. Tempat yang terlantar, penuh debu dan sarang laba-laba. Dan itu harus dibersihkan di malam hari. Anjani menggigit bibirnya, tetapi mengangguk. Dia tiba di villa sekitar tengah malam. Membuka pintu gudang, bau apek menusuk hidung. Anjani menghela napas dan mulai membersihkan. Dia memindahkan kotak-kotak berdebu, menyapu lantai, membereskan tumpukan barang rongsokan di sudut. Dan saat menggeser sebuah lemari tua, tangannya menyentuh sesuatu. Di belakang lemari itu tersembunyi sebuah tas kecil. Tas kulit hitam, terlihat cukup mahal. Anjani mengerutkan kening. Dari mana ini? Dia membuka tas itu. Dan, melihat isinya, jantungnya terasa berhenti berdetak. Di dalamnya ada sebuah ponsel. Bukan milik suaminya, dengan nomor yang berbeda. Dan di sebelahnya sebuah buku catatan tebal. Buku bersampul kulit, terlihat sangat tua. Tangan Anjani gemetar. Naluri memberitahunya ada sesuatu yang tidak beres. Dengan tangan gemetar dia menyalakan ponsel itu. Tidak ada kata sandi.
Begitu layar menyala, notifikasi dari aplikasi pesan bermunculan. Semua pesan dari Siska sayang. Sekretaris itu, kekasih suaminya. Merasa jantungnya berdebar kencang, Anjani mulai membaca pesan-pesan itu. Sayang, apartemen barunya keren banget, pemandangan ke kotanya luar biasa. Dengan apartemen seperti ini kita bisa langsung menikah, kan? Ayo cepat ceraikan si tukang bersih-bersih itu dan kita mulai hidup bersama. Ibumu suka sekali padaku, katanya aku sudah seperti menantu sungguhan. Pandangan Anjani kabur. Jari-jarinya gemetar hebat hingga dia hampir menjatuhkan ponsel itu. Apartemen baru? Ceraikan si tukang bersih-bersih? Menantu sungguhan? Apa maksud semua ini? Anjani menenangkan diri dan membuka buku catatan itu. Dari halaman pertama, buku itu penuh dengan angka. Anjani membaca baris demi baris. Dan di suatu tempat di tengah, napasnya tercekat. Dari investasi 50 miliar dana Ventura Swiss 25 miliar untuk ditarik. Dan di bawahnya, pembelian apartemen di The Residences at the St. Regis Jakarta, pemilik Siska W. Tanggalnya hanya 2 minggu setelah investasi masuk. Sesuatu di kepala Anjani runtuh dengan suara gemuruh. 50 miliar. Uang yang dia investasikan untuk menyelamatkan suaminya. Dari jumlah itu, setengahnya dia tarik dan belikan apartemen atas nama kekasihnya. Jumlah yang sangat besar, tidak sebanding dengan uang receh yang Anjani peroleh dari membersihkan toilet, dia berikan seluruhnya kepada kekasihnya. Anjani membalik halaman. Ada lagi yang lain. Beberapa lembar kertas yang dijepit. Anjani mengambilnya. Membaca judulnya, matanya terbelalak. Rencana rawat inap paksa istri di rumah sakit jiwa. Setiap kata menusuk otaknya. Anjani membaca dokumen itu dengan tidak percaya. Isinya sebagai berikut. Menyatakan bahwa istri, Anjani, menderita gangguan delusi parah dan secara paksa merawatnya di rumah sakit. Lama rawat inap minimal 6 bulan, selama itu proses perceraian diselesaikan. Menyatakan bahwa, karena istri sakit jiwa, dia tidak berhak atas pembagian harta dan tunjangan, dan dengan demikian mengusirnya tanpa uang sepeser pun. Di bawah dokumen itu ada tanda tangan suami dan ibu mertuanya. Dan di sebelahnya, di kolom turut serta, nama Siska. Tanggalnya baru seminggu yang lalu, tangan Anjani gemetar hebat. Sambil memegang buku dan telepon, dia jatuh ke lantai. Lantai gudang yang dingin menusuk tulang, tetapi Anjani tidak merasakannya. Pikirannya kosong. Baru sekarang semua kepingan teka-teki itu menyatu. Mengapa ibu mertuanya tiba-tiba memperlakukan kekasih putranya seperti calon menantu? Mengapa suaminya, tanpa menyembunyikan, berselingkuh dan bersikap begitu kurang ajar? Mengapa mereka semakin menyiksa Anjani? Semua ini adalah sebuah rencana. Untuk menjadikannya gila, mengurungnya di rumah sakit jiwa, dan mengusirnya tanpa uang. Anjani perlahan mengangkat kepalanya. Lampu redup di gudang menyinari wajahnya. Air mata mengalir di pipinya. Tapi itu bukan air mata kesedihan. 10 tahun. Dia bangun subuh dan membersihkan toilet, menahan semua penghinaan dan menyelamatkan pria ini dengan memberikan 50 miliar. Dan apa yang dia dapatkan sebagai balasannya? Penggelapan, perselingkuhan, dan rencana untuk mengurungnya di rumah sakit jiwa. Pengkhianatan buas yang bahkan tidak menganggapnya sebagai manusia. Percikan kehangatan terakhir di mata Anjani padam. Tetesan belas kasihan terakhir yang disimpannya di dalam jiwa, pada saat itu hancur. Anjani meletakkan kembali buku dan telepon itu ke dalam tas. Dan perlahan bangkit. Keluar dari gudang, dia tersenyum tipis. Senyum yang dingin dan mengerikan. Nah, sekarang semuanya jelas. Tesnya sudah selesai, bisiknya. Dan tatapannya berubah. Itu bukan lagi tatapan istri yang terluka. Itu adalah tatapan predator yang mengintai mangsanya. Tapi mereka menyerang lebih dulu. Keesokan harinya, suami dan ibu mertuanya mengayunkan pedang terakhir mereka ke arah Anjani. Keesokan paginya, Anjani bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Bangun subuh, menyiapkan sarapan, mengenakan seragam kerja dan meninggalkan rumah. Tapi tatapannya sama sekali berbeda dari kemarin. Dingin, menusuk, melihat segalanya. Sore harinya, ibu mertuanya menelepon. Malam ini datang ke pesta. Untuk merayakan IPO perusahaan suamimu.
Dalam suara ibu mertuanya ada kegembiraan yang aneh. Anjani, sambil memegang telepon, tersenyum sedikit. Pesta perayaan IPO? Jadi, mereka memutuskan untuk mengadakan eksekusi publik di panggung besar. Menjadikanku terlihat gila, mempermalukanku di depan semua tamu, dan mengusirku di tempat. Aku mengerti, Bu. Baik, aku akan datang, jawab Anjani dengan tenang. Setelah menutup telepon, dia menatap jendela sejenak. Senja sore mewarnai langit Jakarta dengan warna merah saga. Baik, aku akan melakukan apa yang kalian inginkan. Bersenang-senanglah selagi bisa, bisiknya. Dan mengeluarkan seragam kerja tua dari lemari. Dia memutuskan untuk pergi dalam penampilan paling menyedihkan. Agar cocok dengan gambaran yang telah mereka lukis. VIP Lounge di Gedung Pencakar Langit SCBD adalah perwujudan kemewahan. Ratusan tamu mengangkat gelas sampahnya, ucapan selamat terdengar di mana-mana. Suaminya berdiri di panggung dengan ekspresi kemenangan. Di sampingnya, seperti nyonya rumah, berdiri kekasihnya, dan ibu mertuanya berkeliling di antara para tamu, menerima ucapan selamat. Ketika Anjani memasuki ruangan, suasana langsung mendingin. Di antara para tamu bergaun dan berjas bermerek, muncul seorang wanita berseragam kerja tua. Terdengar bisikan, beberapa orang tertawa terang-terangan. Pada saat itu, ibu mertuanya naik ke panggung. Mengambil mikrofon, dia berteriak keras. Bawa keluar wanita ini. Dua petugas keamanan berlari, dan memegang lengan Anjani. Dia tidak melawan, dia diseret ke atas panggung. Ratusan pasang mata tertuju padanya. Kilatan kamera menyala, seseorang mulai merekam dengan ponsel. Ibu mertuanya mendekati Anjani. Di wajahnya ada senyum pemenang. Kalian tahu siapa wanita ini? Suara ibu mertuanya bergema di seluruh ruangan. Ini adalah tukang bersih-bersih yang hidup seperti parasit dari anakku. Tidak hanya itu, dia juga mata-mata industri, mencuri rahasia perusahaan. Dia menderita gangguan delusi parah, dia memberitahu semua orang bahwa anakku selingkuh, dan mengoceh omong kosong lainnya. Gumaman terdengar di antara para tamu. Tatapan menghina dan kaget ditujukan pada Anjani. Dia berdiri, menundukkan kepala. Tapi di bibirnya ada senyum tipis yang tak terlihat oleh siapapun. Gangguan delusi, katamu, Bu? Berarti apartemen seharga 25 miliar itu juga omong kosong? Anjani tersenyum dalam hati. Tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, waktunya belum tiba. Ibu mertuanya mengangkat ember. Di dalamnya ada air hitam kotor bekas mengepel lantai. Tukang bersih-bersih dari pasar. Enyah dari kehidupan anakku, jeritnya dan menumpahkan ember itu. Cairan dingin dan menjijikkan mengguyur kepala Anjani. Membasahi rambutnya, mengalir di wajahnya dan di bawah seragam kerjanya. Tawa terdengar di antara para tamu, seseorang meneriakkan hinaan. Tapi Anjani tidak bergerak. Bahkan ketika air menutupi matanya dan menyengat hidungnya, dia berdiri, menundukkan kepala. Dan dalam hati dia berpikir, Bu, harga setetes air ini yang kau siramkan di kepalaku, tidak akan mencapai 1% dari uang yang kuberikan pada putramu. Ibu mertuanya tidak berhenti. Dia mengeluarkan sekantong garam kasar dan menaburkannya di kepala Anjani yang basah. Butiran garam masuk ke matanya, dan rasa sakit yang membakar menyebar ke seluruh wajahnya. Pada saat itu, suaminya, merangkul pinggang kekasihnya, naik ke panggung. Mereka berdiri begitu dekat, seperti pengantin baru. Suaminya menatap Anjani yang basah kuyup dari ujung kepala hingga ujung kaki dan tersenyum sinis. Kemudian dia mengeluarkan map berisi dokumen dari saku jasnya. Itu adalah surat cerai. Dia tanpa ampun melemparkannya ke wajah Anjani yang basah. Pergi. Dan jangan sampai aku melihatmu lagi. Kertas-kertas itu mengenai pipinya dan berserakan di lantai. Anjani jatuh berlutut. Dia menutupi wajahnya dengan tangan, bahunya bergetar. Para tamu, melihat itu, tertawa atau berdecak. Tapi tidak ada yang tahu bahwa bahu Anjani bergetar bukan karena menangis. Dia gemetar menahan tawa. Melalui jari-jarinya, Anjani menatap trio di atas panggung. Ibu mertua yang menang, suami dengan senyum pemenang, dan kekasihnya yang berdiri di sampingnya seperti nyonya baru. Trio parasit bersiap-siap mengangkat gelas untuk merayakan kepergiannya. Tertawalah, tertawalah. Ini adalah tawa terakhir kalian dalam hidup ini.
bisik Anjani pada diri sendiri. Dia perlahan memungut dokumen cerai yang berserakan di lantai. Di atas kertas basah itu tertera namanya. Anjani meremas kertas itu dengan erat. 10 tahun. Dia percaya pada ketulusan. Berharap pada cinta, menguji kemanusiaan. Dan hasilnya jelas. Orang-orang ini tidak pernah memiliki kemanusiaan. Mereka hanyalah hiena yang berlari ke arah bau uang, cacing yang merayap di atas daging busuk. Anjani perlahan bangkit. Basah kuyup. Tapi tatapannya jernih, lebih dari sebelumnya. Ibu mertuanya memberi isyarat kepada petugas keamanan, dan Anjani diseret keluar dari ruangan. Keluar ke jalan, Anjani menatap langit malam. Langit yang gelap, tanpa bintang. Dia menyibakkan rambutnya yang basah dan tersenyum. Nah, sudah bersenang-senang? Sekarang giliranku. Anjani mengeluarkan ponsel tersembunyi dari sakunya. Ponsel yang menghubungkannya dengan dirinya yang sebenarnya, yang tersembunyi dari dunia. Dan mengucapkan 2 kata singkat, mulai operasi. Sejak saat itu, dunia gemerlap mereka mulai runtuh. Setengah bulan berlalu. Perusahaan suaminya, setelah IPO, berkembang pesat. Setidaknya, begitulah kelihatannya dari luar. Suaminya setiap hari diwawancarai, ibu mertuanya tidak bisa berhenti membanggakan putranya, dan kekasihnya di apartemen baru memamerkan barang-barang bermerek di media sosial. Tapi mereka tidak tahu bahwa jerat itu diam-diam sudah mengencang di leher mereka. Pagi itu, perusahaan suaminya menerima telepon. Diberitahukan bahwa pimpinan Dana Ventura Swiss, Anya Wijaya, akan datang berkunjung secara pribadi. Investor malaikat anonim yang menanamkan 50 miliar itu datang untuk membahas investasi tambahan yang besar. Suaminya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Anya Wijaya adalah seorang legenda di dunia bisnis. Hampir tidak ada yang pernah melihat wajahnya. Semua urusannya dilakukan melalui perwakilan. Dan orang seperti itu datang secara pribadi. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Semua karyawan ke lobi, sambut dengan penghormatan tertinggi. Teriak suaminya. Semua karyawan perusahaan berbaris di lobi, dan di pintu masuk gedung digelar karpet merah. Suaminya mengenakan setelan termahalnya, ibu mertuanya juga datang dengan gaun mewah. Kekasihnya mengambil tempat di samping suaminya, seolah-olah dia adalah ibu negara. Ketika waktunya tiba, suasana di lobi menjadi tegang. Semua mata tertuju pada pintu masuk. Pada saat itu, sebuah limusin hitam perlahan mendekati gedung. Mobil besar dan mewah, 2 kali lebih panjang dari mobil biasa. Di belakangnya berbaris 3 minibus hitam. Pintu terbuka, dan pengawal berjas hitam keluar. Jumlahnya tidak kurang dari 20 orang. Para pengawal berbaris di kedua sisi, dan penampilan mereka yang mengesankan membuat lobi menjadi sunyi senyap. Akhirnya, pintu limusin terbuka. Hal pertama yang dilihat semua orang adalah sepatu hak tinggi berwarna putih salju. Kemudian seorang wanita perlahan keluar dari mobil. Semua orang menahan napas. Rambut hitam legamnya tergerai di bahu, setelan yang dijahit khusus dengan sempurna menonjolkan siluetnya yang tanpa celah. Anting-anting berlian yang berkilau menyilaukan, di pergelangan tangannya ada jam tangan seharga miliaran. Tapi yang paling menarik perhatian adalah tatapannya. Tatapan yang penuh superioritas berwibawa, memandang dunia dari atas. Wanita itu mengangkat kepalanya, memandangi gedung, dan perlahan berjalan di atas karpet merah. Para pengawal berjalan di sampingnya, semua karyawan menundukkan kepala dengan hormat. Suaminya dengan senyum lebar melangkah maju. Dengan senyum terlebar, dia mengulurkan tangannya. Nyonya Wijaya, suatu kehormatan. Ucapan suaminya terhenti. Ketika dia melihat wajah wanita itu dengan jelas, senyumnya membeku. Ibu mertua dan kekasihnya yang berdiri di sampingnya menjadi pucat, seolah-olah melihat hantu. Lama tidak bertemu, sayang, Anjani tersenyum dingin. Suaranya bukan suara si petugas kebersihan Anjani. Ini adalah orang yang sama sekali berbeda. Tidak, ini adalah dirinya yang sebenarnya. Apa? Apa ini? Gagap suaminya, terhuyung. Ibu mertuanya kehilangan kata-kata, dan kekasihnya mulai gemetar. Anjani perlahan berjalan menuju ruang rapat. Begitu alami, seolah-olah memasuki rumahnya sendiri. Duduk di kepala meja, dia menyilangkan kakinya dan menatap suaminya. Silakan duduk. Ada yang perlu kita bicarakan. Suami, ibu mertua,
dan kekasihnya, terhuyung-huyung, masuk ke ruang rapat. Begitu pintu tertutup, Anjani melemparkan sebuah map berisi dokumen ke atas meja. Pertama, bukti penggelapan, katanya dengan tenang. Dalam dokumen itu dijelaskan secara rinci bagaimana dari investasi 50 miliar, 25 miliar ditarik untuk membeli apartemen atas nama kekasihnya. Wajah suaminya menjadi seputih kertas. Anjani melemparkan map kedua. Kedua, pemberitahuan pengosongan paksa. Gedung ini milikku. Mata suaminya membelalak. Gedung ini milik Anjani? Omong kosong apa ini? Tapi dalam dokumen itu jelas tertulis nama pemilik, Anya Wijaya. Dan dalam kurung nama asli, Anjani. Ketiga, Anjani meletakkan map terakhir di atas meja. Pemberitahuan penarikan segera semua investasi sebesar 50 miliar. Tentu saja, dengan bunga atas penggelapan 25 miliar. Saya hitung, bunganya saja sudah lebih dari 8 miliar. Suaminya melompat. Ini tidak mungkin. Kamu ingin menghancurkan perusahaanku. Iya. Aku ingin menghancurkannya. Anjani menjawab dengan dingin dan perlahan bangkit. Dia mendekati suaminya dan menatap wajahnya. 10 tahun aku membersihkan toilet di kantormu setiap pagi. Bertahan saat ibumu menyiramku dengan air kotor. Kau tahu kenapa? Kilatan dingin bersinar di mata Anjani. Aku pikir kau adalah manusia. Tapi ternyata bukan. Hanya parasit. Lintah yang menghisap uangku. Anjani mencengkeram keras suaminya. Parasit yang berpesta pora dengan uangku. Waktunya kembali ke neraka. Pada saat itu, pintu ruang rapat terbuka. Polisi menyerbu masuk. Di belakang mereka wartawan dengan kamera, menyiarkan langsung. Wajah suaminya disiarkan ke seluruh negeri secara real time. Bima Suryo, Anda ditahan atas dugaan penggelapan dana dalam jumlah besar. Polisi memutar tangan suaminya ke belakang dan memborgolnya. Dia meronta-ronta dengan putus asa, tetapi sia-sia. Apa yang kalian lakukan? Kalian tahu siapa saya? Teriaknya. Anjani tersenyum sinis. Tahu. Seorang pencuri. Ibu mertuanya bersujud di kaki Anjani. Anjani. Maaf, Nyonya Direktur. Tolong, sekali ini saja. Dia anakku. Anjani menatapnya dengan dingin dari atas. Dulu kamu memanggilku tukang bersih-bersih dan menyiramku dengan air komberan. Dan sekarang aku Nyonya Direktur? Anjani menepis tangan ibu mertuanya. Ingat apa yang kau katakan setengah bulan yang lalu. Tukang bersih-bersih dari pasar, enyah dari sini. Sekarang giliranmu untuk enyah. Suaminya, yang digiring polisi, ibu mertuanya yang ambruk di lantai, dan kekasihnya yang ketakutan merapat ke dinding. Anjani dengan tenang menyaksikan adegan itu. Kamera-kamera diarahkan padanya. Seorang wartawan menyodorkan mikrofon. Apa yang ingin Anda sampaikan sebagai penutup? Anjani menatap lurus ke kamera. Dan, sambil tersenyum, dia berkata, parasit tidak perlu diobati, tapi dibasmi. Keluar dari ruang rapat, Anjani berkata sambil lalu, oh, ya, apartemen kekasihnya juga sudah saya balik nama. Kosongkan sebelum malam. Jeritan kekasihnya menggema di seluruh ruang rapat. Tapi Anjani bahkan tidak menoleh. Dia kembali berjalan di atas karpet merah menuju limusin. Sebelum masuk ke mobil, dia sejenak menatap langit. Langit yang cerah dan biru. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, dia merasa lega. Tes selesai. Hasilnya semua gagal, bisiknya pada diri sendiri dan masuk ke limusin. Pintu tertutup, dan mobil perlahan meninggalkan area gedung. Tapi ini belum berakhir. Neraka yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pada hari penangkapan suaminya, ibu mertuanya belum tahu apa-apa. Pagi itu dia membawa kekasih putranya ke Plaza Indonesia. Karena perusahaan putranya sedang jaya, harus dirayakan, katanya dengan angkuh, menikmati berbelanja. Ibu mertuanya memilih tas seharga puluhan juta. Untuk kekasih putranya, dia memilihkan jam tangan mahal. Di kasir, dia dengan santai menyodorkan kartu hitam atas nama Anjani. Maaf, kartu Anda diblokir. Wajah ibu mertuanya membeku mendengar kata-kata kasir. Apa? Coba lagi, katanya kesal. Tapi hasilnya sama, kartu diblokir. Pada saat itu, semua mata di butik tertuju padanya. Terdengar bisikan. Bukankah itu nenek yang tadi berteriak-teriak memerintah?
Datang ke sini tapi tidak punya uang. Wajah ibu mertuanya memerah. Ekspresi kekasih putranya juga berubah. Baru saja dia merayu mama, "Mama," sekarang wajahnya menjadi sedingin es. Kekasihnya melirik ibu mertuanya dan, tanpa berkata apa-apa, keluar dari butik. "Siska, Siska, kamu mau kemana?" teriak ibu mertuanya putus asa. Tetapi dia bahkan tidak menoleh. Ibu mertuanya ditinggalkan sendirian di tengah butik mahal. Di bawah ratusan tatapan mengejek, dia untuk pertama kalinya merasakan penghinaan kemiskinan. Dengan panik berlari pulang, dia menghadapi kejutan baru. Di seluruh apartemen tertempel stiker merah pemberitahuan penyitaan aset, di sofa ruang tamu, di kulkas, bahkan di lemari di kamar tidur. Dan di televisi ditayangkan berita tentang putranya yang diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Pandangan ibu mertuanya menjadi gelap. Terhuyung-huyung, dia masuk ke kamar tidur. Tapi dari kamar terdengar suara aneh. Seseorang sedang mengobrak-abrik laci. Membuka pintu, dia melihat kekasih putranya memegang kotak perhiasannya. Kalung emas, cincin, gelang. Semua yang dikumpulkan ibu mertuanya seumur hidupnya, kekasih putranya masukkan ke dalam tasnya. "Dasar kurang ajar. Apa yang kau lakukan?" Ibu mertuanya berlari dan mencengkeram tangan kekasih putranya. Tapi wanita itu dengan kasar mendorongnya dan menendang dadanya. "Pergi kau, nenek tua bangka." Desisnya meludah ke lantai. Ibu mertuanya jatuh, dan kekasihnya dengan kotak perhiasan lari keluar dari apartemen. Jeritan putus asa ibu mertuanya menggema di apartemen yang kosong. Malam itu, ibu mertuanya pingsan di ruang tamu, stroke parah. Dia dilarikan dengan ambulans, tetapi situasinya kritis, diperlukan operasi segera. "Keluarga, kami butuh uang muka untuk operasi." 200 juta rupiah, kata dokter kepada suaminya. Suaminya, yang dibebaskan dari polisi dengan jaminan, bergegas ke rumah sakit setelah mendengar ibunya sekarat, tapi di wajahnya tidak ada kekhawatiran. Di matanya, sebuah kalkulator bekerja. 200 juta. Itu uang untuk pengacara yang sangat kubutuhkan sekarang. Suaminya ragu sejenak, lalu, tanpa menoleh, meninggalkan rumah sakit. Meninggalkan ibunya yang sekarat di koridor UGD. Keesokan harinya, rumah sakit menelepon Anjani. Mengatakan bahwa tanpa persetujuan keluarga, operasi tidak dapat dilakukan. Anjani berpikir sejenak. Dan perlahan pergi ke rumah sakit. Membuka pintu kamar, dia melihat ibu mertuanya terbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat, seluruh tubuhnya dililit selang. Melihat Anjani, mata ibu mertuanya terbelalak. "Anjani," panggilnya dengan suara gemetar. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan. Ibu mertuanya dengan susah payah mengulurkan tangan dan mencengkeram celana Anjani. "Selamatkan aku. Tolong, sekali ini saja. Aku salah. Aku salah dalam segala hal." Air mata mengalir dari mata ibu mertuanya. Bukan, itu adalah air mata darah. Karena stroke, darah merembes dari matanya. Anjani menatapnya dengan tenang, dan mengeluarkan sebuah dokumen dari sakunya. "Ini adalah surat pernyataan pelepasan hak wali. Tolong stempel di sini." Mata ibu mertuanya membelalak. Dia memohon untuk diselamatkan, tidak mengerti apa artinya itu. Tapi ekspresi wajah Anjani tidak berubah. "Ingat apa yang kau katakan setengah bulan yang lalu, tukang bersih-bersih dari pasar, enyah dari sini. Kau tertawa saat menyiramku dengan air komberan." Anjani perlahan melepaskan tangan ibu mertuanya. "Saya bahkan tidak rela mengeluarkan uang untuk membeli sebatang bunga untuk makammu, Bu." Dengan kata-kata itu, Anjani keluar dari kamar. Di belakangnya terdengar jeritan ibu mertuanya, tetapi Anjani tidak pernah menoleh. 3 bulan berlalu. Kehilangan waktu untuk operasi, ibu mertuanya menjadi pincang. Dia hampir tidak bisa berjalan. Suaminya dinyatakan bersalah atas penggelapan dan divonis penjara, tetapi dia, bersembunyi dari para penagih utang, melarikan diri setelah dibebaskan dengan jaminan. Kehilangan semua hartanya, dia menjadi tunawisma. Suatu malam di sebuah kamar sempit di rumah kontrakan, duduklah 2 orang. Ibu mertua dan suaminya. Ruangan itu berbau jamur dan selokan, di lantai berserakan kulit bawang dan bungkus mie instan kosong. "Ini semua karena aku. Karena aku memperlakukannya dengan buruk, kita hidup seperti ini." Ibu mertuanya menyalahkan putranya.
Suaminya tidak mau kalah. Bukankah ibu yang menghinanya setiap hari? Dan untuk apa menyiramnya dengan air kotor? Di ruangan sempit itu, mereka saling menjambak rambut. Itu adalah pertarungan hewan. Pemandangan neraka yang putus asa dan menyedihkan. Pada saat itu, di televisi tua sedang ada berita, dan sekarang ke berita lain. Pengusaha wanita terkenal Indonesia, Nyonya Anjani, menjadi penerima penghargaan pengusaha tahun ini. Nyonya Anjani, setelah mengatasi semua kesulitan, membangun sebuah korporasi bernilai triliunan, dan menjadi contoh CEO self-made. Di layar tampak Anjani yang bersinar, dengan senyum mengangkat penghargaan. Dalam gaun mewah, sangat cantik. Tidak ada jejak wanita berseragam kerja yang 10 tahun lalu membersihkan toilet. Ibu mertua dan suaminya menatap layar dengan terperangah. Dan, duduk di lantai yang penuh dengan kulit bawang, mereka meneteskan air mata pahit, air mata darah. Tapi sudah terlambat. Sebanyak apapun mereka menangis, sebanyak apapun mereka menyesal, tidak ada yang bisa kembali. Sementara itu, Anjani setelah upacara penghargaan berdiri di dekat jendela di sebuah suite hotel mewah. Di tangannya ada segelas anggur, dan di luar jendela terhampar panorama malam Jakarta. Pemandangan yang sama seperti 10 tahun yang lalu. Tapi tatapan Anjani sama sekali berbeda. Tidak lagi kesepian dan lelah. Itu adalah tatapan tenang dan percaya diri dari seseorang yang telah memutus tali busuk yang menariknya ke bawah. Anjani mengangkat gelasnya ke arah jendela. Untukmu, diriku. Kau telah melakukannya dengan sangat baik selama 10 tahun ini. Senyum muncul di bibirnya. Senyum yang hangat, damai, dan, lebih dari sebelumnya, indah. Babak kedua kehidupan Anjani yang gemilang baru saja dimulai. Teman-teman, bagaimana kisah hari ini? Pelajaran yang diberikannya kepada kita adalah satu. Sifat asli seseorang akan terlihat ketika dia menganggap orang lain lebih lemah darinya. Oleh karena itu, ketika menilai seseorang, lihatlah bagaimana dia memperlakukan orang-orang yang berada di bawahnya. Itulah wajah aslinya. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu kepada Anjani, tulislah di kolom komentar. Setiap kata dari Anda adalah dukungan besar bagi saya. Dan jika Anda belum subscribe, mohon lakukan sekarang. Saya akan sangat berterima kasih. Tulis juga dari mana Anda menonton video ini, dan saya akan berdoa dengan tulus agar hari Anda dipenuhi kesehatan dan keberuntungan. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.